got so. All singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Sebelum masuk ke materi, kalian tahu apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua organnya memiliki hak untuk mengambil keputusan yang akan mengubah hidup mereka. Mengapa demokrasi harus dilakukan? Nah, berdasarkan pengertiannya tadi, kita dapat mengetahui bahwa demokrasi itu harus dilakukan. Demokrasi merupakan sesuatu hal yang penting dan berprinsip, karena demokrasi merupakan sesuatu hal untuk menghasilkan kesepakatan yakni mufakat. Tidak memaksakan kehendak orang lain itu apa? Selanjutnya ada kalimat tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak ataupun kemauan kita kepada orang lain. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita harus diterima oleh orang lain, karena orang lain memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan menerima apa yang sesuai dengan jalan pikiran mereka masing-masing. Kenapa kita tidak boleh memaksakan kehendak atau pendapat kita kepada orang lain? Itu karena memaksakan kehendak dan pendapat kita kepada orang lain itu dapat memicu perdebatan dan menimbulkan rasa tidak senang dan tidak nyaman, dan dapat pula mempengaruhi hubungan positif yang mungkin sudah ada dan menimbulkan rasa tidak senang dan tidak nyaman bagi kedua belah pihak. Contoh-contoh sikap tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan sesuatu ke orang lain ketika meminta bantuan. 2. Dosa atau guru yang memaklumi usaha atau ketika seseorang siswa di dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 3. Tidak meminta sesuatu kepada orang tua yang memberikan orang tua karena orang tua sedang kesulitan ekonomi. 4. Tidak memaksakan teman ketika mengajak bermain bersama. Keterkaitan demokrasi dengan Quran Surah Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta bansan kalisang kalbilang fahdu min awlid. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa iza hasamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, keberkat rahmat Allah engkau Muhammad berlapis-lapis jiwa terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun kepada mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, karena Allah mencintai orang yang bertawakal. Makna dari Quran Surah Al-Imran ayat 159 yakni bahwa apabila kita menghadapi sebuah masalah harus dengan hati lemah lembut dengan jalur musyawarah yakni mufakat, tidak boleh dengan hati yang kasar dan perilaku kekerasan. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menghadapi sebuah masalah. Dan apabila mufakat tersebut telah diterima, maka setiap anggota harus menerima dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu mencintai orang yang bertawakal. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang telah dipaparkan tadi yaitu bahwasanya sebaiknya kita lebih baik melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mengambil suatu keputusan, karena dengan musyawarah kita akan mengetahui pendapat-pendapat dari orang lain sehingga sebelum mengambil keputusan kita bisa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Kemudian dalam melakukan musyawarah
musyawarah itu dilakukan dengan damai, tenang, dan tertib tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun untuk menerima pendapat dari mereka dan tanpa adanya kerusuhan yang mengakibatkan musyawarah menjadi tidak nyaman terjalannya.